Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? 안녕하세요. 여러분 잘 있어요? 잘 있지요? Itu maksudnya teman-teman baik-baik saja kan ya, sama dengan 여러분 잘 있어요, 여러분 잘 지내요 itu sama ya. 여러분 잘 있어요, 잘 지내요, 잘 있지요. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bisa dan tidak bisa. Tempo lalu atau di video sebelumnya, teman-teman mungkin sudah pernah saya menjelaskan tentang bagaimana menyampaikan bisa atau tidak bisa dalam bahasa Korea menggunakan real su ita, real su opta. Nah, kali ini ada yang mirip dengan real su ita sama real su opta, yakni real 줄 알다, real 줄 모르다. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngomong Sonmi bisa naik sepeda, atau teman-teman bisa naik sepeda, tidak bisa naik sepeda, ini bisa menggunakan juga si real 줄 알다 untuk yang bisanya, real 줄 모르다 untuk yang tidak bisanya, yang percis sama sekali, sangat percis dengan penggunaan real su ita opta. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang saya bisa naik sepeda, saya bisa bahasa Korea, saya bisa bernyanyi gitu kan, yang menyebutkan kemampuan yang baik itu kemampuannya didapatkan melalui proses pembelajaran atau tidak, teman-teman bisa menggunakan si real 줄 알다 atau 모르다 ini gitu ya. Tapi kalau yang real 줄 알다 모르다 ini dia lebih tepat digunakan untuk menyampaikan kebisaan, tapi yang benar-benar memang didapat kebisaannya atau keahlian atau kemampuan itu dari proses pembelajaran. Misalnya kayak di bahasa Korea itu kan pasti dari awal ya, nggak dari awal kan, pasti ada proses pembelajarannya gitu. Kayak naik sepeda juga kan belajar dulu, nggak mungkin dari lahir kita sudah bisa naik sepeda gitu. Nah, tapi seperti halnya si real su ita opta yang mempunyai fungsi lain selain untuk menyebutkan kebisaan atau kemampuan diri baik yang menggunakan fisik, tapi real su ita opta itu juga bisa digunakan untuk menyebutkan kemungkinan terjadinya gitu kan, kemungkinan terjadinya suatu kegiatan atau suatu tindakan, atau kemungkinan tidak bisa terjadi suatu kegiatan atau kejadian gitu ya. Intinya kalau yang real su ita opta itu, real su itanya bisanya, real su optanya itu tidak bisanya, lebih ke arah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Jadi kita bisa diartikan si real su itanya itu bisa dalam kadar diperbolehkankah gitu, atau ada faktor faktornya mengizinkankah gitu kan. Nah, kalau real su opta kebalikan yang berarti ya tidak diizinkannya kala atau tidak diperbolehkannya. Nah, kalau real 줄 알다 모르다 ini fungsi lainnya adalah untuk menyebutkan karena dari akar katanya kita lihat alda itu artinya tahu, moruda itu tidak tahu. Jadi intinya lebih saya tidak tahu, julnya ini anggap aja bagaimana, saya tidak tahu bagaimana gitu ya. Sebagai contoh misalnya dia tidak tahu bagaimana berterima kasih. Itu kan sebenarnya sebagai manusia nggak mungkin dong nggak bisa berterima kasih, tapi mungkin wataknya itu yang mungkin dari kecil tidak diajarkan bagaimana cara berterima kasih. Jadi kita bisa menerjemahkan dia tahu dan tidak tahu di sini dalam konteks yang ini ya, dalam konteks kalimat seperti ini menggunakan real 줄 알다 atau 모르다 gitu ya. Dia tidak tahu berterima kasih, dia tahu berterima kasih gitu ya. Kayak ini juga anak-anak itu tidak tahu bagaimana minta maaf ya, karena masih anak-anak, seperti itu juga ya. Jadi kalau kalimatnya atau konteks kalimat seperti ini, teman-teman bisa pakai si tidak tahunya ini dengan yang real 줄 알다 gitu ya. Bagaimana sih dalam kalimat, kita lihat ya, tidak bisa tidak bisa ya 줄 알다 모르다 gitu ya. Saya bisa mengendarai mobil. Mengendarai mobil kan artinya 운전하다 ya. Jadi mengendarai mobil yang depan, bisanya di belakang. Nah, karena mengendarai ini kata kerja, itu kenapa formatnya menjadi kata kerja. Kalau berada konsonan dia pakainya 줄 알다,
Kalau berakhiran vokal dia pakainya riljul morda gitu ya. Nah kalau tidak bisanya gimana ini Mutia? Aduh, maaf ya teman-teman ya, ini tetap Alda ya, Alda. Gitu ya, jadinya kawan-kawan bisa lihat di sini tidak bisa mengendarai gitu, berarti mengendarainya dikedepankan, tidak bisanya dikebelakangkan. Jadi kalau tidak bisa kita lihat aja dari mordanya, tidak tahunya gitu ya. Depannya sama, kalau berakhir konsonan pakainya riljul, kalau berakhir vokal pakainya riljul. Nah, ini kita coba contoh gitu. Kita belajarnya dari sini nih. Nah, kata dasarnya unjun hada, artinya tadi menyetir mobil ya. Unjun haljul alda berarti tahu gitu ya, bisa. Unjun haljul morda tidak bisa. Nah, ini belum ditutup kalimat nih teman-teman. Kalau misalnya berakhiran konsonan, kalau misalnya dia dipasangkan dengan akhiran predikat yang bibnida semnida, maka aldanya ini tidak menjadi al semnida, karena kalau dibuang danya kan pakainya semnida kan. Nah, karena si alda ini termasuk kata kerja tidak beraturan, yang mana pada saat dipasangkan dengan akhiran predikat bibnida semnida itu dia harus dibuang dulu realnya gitu loh. Jadi mau tidak mau berakhiran vokal deh. Nah, berakhiran vokal berarti tinggal a dong. Kayak dia pakainya pasti bibnida menjadi amnida. Jadi unjon haljul amnida. Kalau pakai aoy berarti unjon haljul arayo. Songsennim unjon haljul molayo. Nah, kalau misalnya yang tidak bisa unjon haljul, aduh teman-teman, ini songsennim copy paste soalnya ya, maaf ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang nggak bisa ya berarti kan unjon haljul danya di bawah moremnida. Nah, kalau yang pakai aoyo ini justru bukannya, kalau pakai aoyo kan danya di bawah karena dia berakhiran pakainya oyo aja ya, mau oyo gitu kan. Tapi nggak begitu teman-teman, dia kalau misalnya dipasangkan dengan aoyo, kata termasuk morda itu termasuk kata kerja tidak beraturan, maka setelah dibuang danya, realnya e-nya juga dia dibuang, R-nya ditambah lagi di bawah teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat akhiran pelajaran atau video kita tentang akhiran predikat aoyo atau akhiran predikat semnida bibnida. Di situ saya sangat jelas memberikan tabel bagaimana si morda ini pada saat dipasangkan dengan aoyo menjadi akhirnya molayo, bukannya oyo gitu. Jadi banyak sekali perubahannya, setelah dibuang danya, e-nya juga dibuang. Terus ditambah lagi di bawah mo-nya itu tambahkan real, dan pakainya dia ayo karena depannya pakainya mo gitu. Kawan-kawan itu nanti harus lihat tabelnya gitu ya. Karena saya pun sampai proses hafal seperti ini karena sering dipakai gitu ya. Kalau nggak sering dipakai mungkin teman-teman juga nanti bingung. Tapi intinya pasti teman-teman juga udah banyak dengar tentang kata molayo gitu kan. Tapi molayo itu sebenarnya asal katanya dari mana sih? Ya ini morda ini. Jauh sekali ya dari morda jadi molayo. Mo-nya doang yang selamat ya. Nah, jadi sekali lagi saya coba tulis di sini deh ya. Unjon haljul amnida berarti unjon haljul arayo gitu ya. Oh, di sini berarti unjon haljul moremnida unjon haljul arayo gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Kalau suyong ada, suyong haljul amnida, suyong haljul arayo, suyong haljul moremnida, suyong haljul arayo. Mulai. Aduh, Tuhanku, mulai yo. Gitu ya. 여러분 수영할 줄 알아요? 선생님 수영할 줄 몰라요. 못 배웠어요. 배워봤는데 몰라요. 수영할 줄 몰라요. 한국말을 할 줄 알아요. 선생님 한국말 할 줄 알아요. 조금. 여러분도 한국말 할 줄 알아요. ya. 있다 읽을 줄 알아요. 읽을 줄 몰라요. gitu ya. 여러분 한글 읽을 줄 알아요? 네, 선생님도 한글을
읽을 줄 알아요. 우리 배웠어요. 그래서 한글을 읽을 줄 알아요. Gitu. Nah, deta ini sekali lagi ya, kalau ketemu dia tuh kalau setelah dipasangkan dengan rumus-rumus yang diawali dengan vokal kayak ada nya seperti itu, dia pasti berubah ya teman-teman. Digetnya dirubah dulu harus menjadi real. Itu kenapa selalu menjadi 들을 줄 알아요, 들을 줄 몰라요 gitu ya. Kenapa ini saya kasih merah dan saya kasih bintang? Karena kayaknya tidak bisa masuk konteks. Kalau kita bilang nggak bisa mendengar, nggak bisa bisa mendengar, tidak bisa mendengar, ini tidak berbicara soal kemampuan ya. Jadi ini saya penggunaannya mungkin kalau untuk mendengar itu terbatas ya. Saya juga belum bisa dapat kasih contohnya. Misalnya dia nggak bisa mendengar, maaf ya teman-teman karena tuli. Nah itu nggak dipakai yang ini teman-teman, pakainya yang elsu opsoyo atau elsu ita, elsu opta gitu ya. Karena di situ menjelaskan bisa atau tidak bisanya, tapi bukannya karena tidak mampu secara fisik ya gitu maksudnya, tapi kondisi gitu, keadaan gitu. Jadi dia memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendengar atau tuli gitu. Jadi kita lebih pakainya misalnya 그 친구는 들을 수 없어요 gitu kan, 귀가 안 좋아요 gitu kan, mungkin 귀가 안 좋아요 gitu kan, mungkin telinganya enggak itu. Jadi 들을 줄 알아요, 들을 줄 몰라요, enggak pakai yang 들을 줄 몰라요 teman-teman, pakainya 들을 수 없어요 karena itu bukan kebisaan atau kemampuan yang diperoleh dari proses pembelajaran. Itu kenapa tidak cocok menggunakan 들을 줄 알다, 들을 줄 모르다 gitu ya. Tidak bisanya kan kita nyebut dia tidak bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengarnya itu bukannya karena mendengar itu kan bukan merupakan suatu kegiatan yang mana diperoleh. Bisa mendengar itu sebuah kegiatan yang bisa diperoleh dari proses pembelajaran gitu kan. Memang dari kecil kan bisa atau tidak bisa mendengar. Kalau bisa dari kecil tidak bisa mendengar, ya itu berarti bukan proses bukannya suatu kebiasaan yang diperoleh dari proses pembelajaran gitu. Itu kenapa tidak bisa pakai yang 들을 줄 몰라요, melainkan pakai yang 들을 수 없어요. Malah ada lagi satu yang paling pas itu adalah 못 gitu. Karena 못 itu artinya tidak bisa, benar-benar tidak bisa yang memang saya ada keinginan untuk melakukan, ingin mendengar, saya ingin bisa mendengar, tapi kondisinya itu tidak bisa menghendaki saya untuk bisa gitu. Jadi 죄송해요, 저는 귀가 안 좋아요, saya telinganya tidak 귀가 안 좋아요, 못 들어요 gitu. Jadi lebih pas sebenarnya pakainya yang 못 teman-teman, yang tidak bisa itu dibandingkan pakai 릴수 ita atau 릴수 없다. Jadi kadang-kadang sih kalau misalnya tidak sengaja ya karena memang sulit ya, kalau kita kan cuma punya tidak bisa sama bisanya satu, atau mampu atau tidak mampu gitu. Sementara konteks tidak bisa atau tidak mampu, bisa atau mampu itu sebenarnya sama gitu, bisa saling bertukar gitu penggunaannya. Tapi kalau 릴수 ita sama 못 itu sangat dibedakan sekali. 못 kalau kita pakai 못 itu benar-benar tidak bisa, bukan karena tidak mampu, tapi memang kondisinya menghendaki kita tidak bisa. Itu kenapa pas kalau fungsinya tadi, maaf saya telinga saya kurang baik gitu, jadi saya tidak bisa mendengar. Kalau konteksnya seperti itu boleh pakai 들을 수 없어요, tapi yang paling pas sekali adalah 못 들어요 gitu. 못 yang tidak bisa, yang udah pernah kita belajar yang 못 들어요 atau 듣지 못해요 gitu ya. Terus selanjutnya 사과할 줄 알아요, 사과할 줄 몰라요 gitu. 저 친구는 알아요, 저 친구 쟤는 gitu, dia ya, 저 친구는 사과할 줄 몰라요 gitu. Kalau itu intinya artinya sih bukannya, memang kalau kita artikan dia mah nggak bisa minta maaf gitu, maksudnya konteksnya adalah dia tidak tahu bagaimana caranya minta maaf. Entah mungkin karena dia terlalu sombong, dari kecil tidak diajarkan bagaimana minta maaf sama orang lain gitu ya, atau memang benar-benar dia orang yang tidak mau minta maaf gitu loh. Jadi kita bisa bilang 저 친구한테 사과를 바라지 마세요 gitu. Jadi
jangan berharap minta maaf dari dia gitu. 그 친구는 사과를 할 줄 몰라요. gitu. 사과할 줄 몰라요. gitu. 사과할 ini artinya meminta maaf. Dia tuh nggak tahu cara minta maaf gitu ya. 사과할 줄 몰라요 gitu kan. Terus kalau misalnya 사과할 줄 알아요, berarti bisa minta maaf atau tahu bagaimana minta maaf gitu kan. Misalnya ibu menyuruh teman-teman nih, menyuruh teman nih ya gitu kan, kamu minta maaf sana, itu salah gitu kan. Terus teman-teman jawab, jangan khawatir, saya tahu kok cara minta maaf gitu kan. 걱정하지 마세요, 엄마 gitu kan. Ibu nggak usah khawatir, 저는 사과할 줄 알아요 gitu. Ibu, saya tahu kok cara minta maaf, saya tahu kok, saya bisa kok minta maaf gitu maksud teman-teman ya. Kalau 고맙다 berarti tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih. Aduh, jangan kasih sama dia mah gak tahu terima kasih, mendingan gak usah dikasih sekalian kayak gitu kan. 저 친구는 고마울 줄 몰라요 gitu. 저 친구는 고마울 줄 몰라요. Dia gak tahu terima kasih, mendingan kasih aja sama yang tahu terima kasih gitu. Sebenarnya gak harus kayak gitu ya, kalau mau kasih aja, itu kan ladang amal ya. Berikutnya 만들다. Kalau yang ini jelas ya, 만들다 itu bisa membuat. 여러분 한국 음식 만들 줄 알아요? 한국 음식을 만들 줄 알아요? 선생님 만들 줄 몰라요. Karena saya memang 요리할 줄 몰라요. 요리할 artinya apa teman-teman? Memasak. 선생님 정말 요리할 줄 몰라요. 선생님 많이 배웠어요. 많이 배웠는데 그래도 요리를 할 줄 몰라요. 만들어 봤는데 맛없었어요. jadinya saya nggak berani masak. Wah, kok jadi kecil sekali ya ini? Kenapa kecil sekali ya? 왜 이럴까? 너무 크다. Nah, bagaimana dalam kalimat saya bisa naik sepeda? Sama aja kayak saya bisa naik sepeda, sama aja ya teman-teman ya. Saya sepeda gitu ya, terus naik gitu ya. Saya bisa naik sepeda, sayanya tetap, sepedanya tarik karena objek, lalu naiknya predikat, bisanya kata bantu kata kerja ditutup dengan bibnida semida gitu ya. Sayanya jadi jonan karena berakhiran karena ditambahkan partikel predikat, partikel subjek subhanallah. Lalu sepeda 자전거 menjadi 자전거를 karena objek tambahkan partikel objek, predikatnya naik itu tada, dibuang danya karena mau dipasangkan dengan ini. Taljul gitu ya, taljul al gitu kan. Nah ini karena tadi saya bilang itu loh, karena dia kata kerja tidak beraturan, maka arahnya dibuang jadi amnida. Kalau pakai aoyo tetap ya taljul arayo. 저는 자전거를 탈 줄 압니다. 선생님, 자전거를 아주 잘 타요. Kenapa jadi berubah begini hurufnya ya? 왜 그럴까요? Kalau yang nggak bisanya berarti tinggal tambahkan modal ya teman-teman. Saya tidak bisa naik sepeda gitu ya. Saya tidak bisa naik sepeda. Sepedanya di sini, naiknya gini, gitu ya. Tinggal dirubah aja, aljul morda, aljul mol, jadinya 몰라요. Lihat nanti video yang kita belajar akhiran predikat ya. jadi 저는 자전거를 탈 줄 모릅니다. 저는 자전거를 탈 줄 몰라요. gitu. Aduh. Kenapa hurufnya berubah-berubah ya?
dia bisa membeli gedung itu. Saya tidak bisa. Nah, kalau kondisi kayak gini nggak bisa ya teman-teman. Ini cuma bisa pakainya kalau kalimat konteks kalimatnya seperti ini, dia bisa membeli gedung itu, karena ini tidak berbicara soal kemampuan dan bukan juga artinya dia tidak tahu bagaimana membeli gedung itu. Jadi konteks kalimat dia bisa membeli gedung itu bisanya hanya dapat menggunakan yang real su ita gitu ya. Jadi kalau di sini menjadi kenyonan tadi apa, kita ganti jadi CG sama apa tadi, CG sama Y gitu ya, atau kecinggu, cocinggu, icinggu, isaram, kesaram, cosaram gitu ya, kecinggu는 gitu ya, 그 건물을 살 수 있습니다. 그친구는 건물을 살 수 있어요. kalau di sini menjadi 건물을 살 줄 몰라요, 살 줄 알아요, itu aneh ya teman-teman. Itu kenapa saya kasih tanda merah, karena saya ingin menyampaikan kalau konteks kalimatnya seperti ini bisa yang dipakai ada yang real suita atau opta, bukannya yang apa tuh namanya, yang urjul ada atau urjul morda gitu ya. Ini juga sama ya teman-teman, tidak bisa ya, bukan yang urjul morda tapi pakainya su opsoyo. Nah, ini kita kerjain yuk. Printer을, nah ini printer ya, maksudnya seda ini artinya bukan nulis tapi pakai. Berarti kita mau bilang saya nggak bisa pakai printer gitu kan. Kalau nggak diajarin sebenarnya kan printer nggak bisa langsung bisa kan. Berarti kan ada proses pembelajarannya. Itu kenapa pakainya real jul ada atau real jul morda. Yuk kita coba yuk. Printer gimana nih teman-teman, mau bisa atau nggak bisa? Kalau saya bisa ya seljul arayo, berarti bisa pakai printer. Badmintoner. Nah ini kan juga belajar dulu ya. Teman-teman bisa nggak? Ciljul bisa lah, orang Indonesia rata-rata, makanya lahir Taufik Hidayat ya. Ciljul arayo. Nah ini nih golfer ini, kalau golf ini pasti orang Korea pintar, tapi kalau orang Indonesia rata-rata orang-orang yang ekonominya luar biasa ya, karena mereka main. Kalau kita kan nggak mau buang uang ya untuk main yang hanya bisa menghabiskan biaya hidup 5 tahun gitu ya. 골프를 칠 줄 몰라요 gitu teman-teman ya. Sisanya teman-teman sendiri ya. 수영을 bisa atau nggak bisa. 한복을, nah hanbok ini pakai hanbok itu nggak gampang. Kayak kebaya itu juga makainya juga agak sulit ya. Kalau misalnya dia kainnya bawahannya itu masih dalam bentuk kain. Kalau rata-rata kan sekarang udah bentuk rok semua tuh. Nah kadang berarti kan kalau kita mau pakai kebaya itu perlu belajar juga teman-teman. Sama hanbok itu juga ada rompinya, di dalamnya juga harus ada dalaman lagi, terus roknya juga harus itu kalau nggak belajar nggak bisa. Makanya pakainya real jul alda atau real jul morda gitu. Berarti kalau saya masih belum bisa, berarti hanbok을 입을 줄 몰라요 gitu. Kimpap, bisa bikin kimpap nggak? Kalau 여러분 mungkin 만들 줄 알아요, tapi 선생님 만들 줄 몰라요. 요리할 줄 몰라요 선생님. Nah sini. Nah kita terjemahin teman-teman sini yuk. Sonmi bisa naik sepeda udah tadi ya. Berenang, wah ini juga udah tahu semua ya. Gimana kalau anak-anak tidak tahu bagaimana pertama? Berarti anak-anak tetap ya teman-teman ya. Anak. Terus gimana teman-teman? Minta maaf, tidak tahu. Jadi gimana? 아이들은 사과할 줄 몰라요 gitu ya. Nah kalau yang atas gimana nih? Berenang aja Pak ya? Korea kan berenang aja ya. Berarti kan saya berenang bisa gitu ya. 저는 수영할 줄 알아요. Kalau nggak bisa berarti 저는 수영할 줄 몰라요 gitu ya. Nanti sisanya silakan dikerjakan.
Nah, ini juga bisa nanya kayak gini. Waktu nanti lagi interview tuh, teman-teman bisa bahasa asing apa? nanti yang interview nanya 어떤 외국어를 할 줄 알아요? 저는요 영어를 할 줄 알아요. 그리고 불어를 프랑스어를 할 줄 알아요. 인도네시아어를 할 줄 알아요. 한국말을 할 줄 알아요. 다 알아요. 어떤 요리를 할 줄 알아요, 여러분? 여러분 어떤 요리를 할 줄 알아요? 떡볶이? 떡볶이 할 줄 알아요? 김치? 김치 kalau kimchi itu bukan pakai hada ya. Kimchi 담글 줄 알아요? karena dia 담글 itu artinya memfermentasi gitu ya. jadi kimchi를 담그다 itu artinya fermentasi kimchi. 김치 담글 줄 알아요? 선생님 몰라요. 여러분도 모를 거예요. 한번 배우세요. 어떤 운동을 할 줄 알아요? 여러분 어떤 운동을 할 줄 알아요? 선생님 배드민턴을 할 줄 알아요. 잘해요. Kapan-kapan kita tanding ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang bisa yang real jul ada, real jul morda. Kalau ada penjelasan sampai yang masih kurang jelas atau menyangkut, belum sampai, maksudnya baru sampai sini, belum sampai otak gitu ya, baru sampai hati gitu ya, atau baru sampai mata, belum sampai ke atas gini, teman-teman boleh tanya melalui Facebooknya GAT Indonesia. 여러분 선생님 수업을 꾸준히 들어줘서 고맙고, 우리 다음 수업도 만나고, 여러분 즐거운 하루가 되세요. 감사합니다. 안녕히 계세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.